Kemudian bagian dari kaum mukminin, yaitu pernah terjadi. Dan bakat penyamaran ini, ya bakat intelijennya ini tersalurkan ya kepada Hudzaifah al-Yamani dan terasah lebih dalam lagi. Sehingga nanti dalam beberapa peperangan, termasuk yang paling populer ya di kalangan sejarah Muslim itu adalah perang Khandak. Ya, perang Khandak ketika terjadi pengepungan besar ke kota Nabi Al-Madinah Al-Munawwarah ya, dan banyak pasukan dan sebagainya. Nah, Nabi harus mengirim ya satu intelijen yang dahsyat, yang hebat dalam penyamaran, yang bisa mengetahui kondisi pasukan musuh, khususnya setelah beberapa masa terkepung di situ. Jadi mereka mengepung, mereka sendiri terkepung oleh badai topan, terkepung oleh keadaan yang suku-suku sebagian sudah mulai meninggalkan, termasuk Yahudi Bani Quraidah, kan, kemudian makanan mulai menipis. Nah, itu Nabi ingin ketahui situasi realnya seperti apa, ya, sehingga bisa menenangkan di kalangan para sahabat-sahabat Nabi pada saat itu, sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diutus Hudzaifah al-Yamani ini sangat populer sekali, bisa langsung masuk ke jantung musuh tanpa diketahui. Bahkan malam-malam Abu Sufyan itu ingin memastikan dulu apakah semuanya aman. Ya, dia katakan sangat populer di sejarah, ya, saya khawatir ada di antara ya pasukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyelinap ya di sekitaran kita. Maka setiap orang mesti mengenal siapa yang di sampingnya. Itu begitu mendengar kalimat itu langsung dia pegang tangan kawannya di sampingnya itu. Ya, kawan di sini maksudnya musuh yang dekat dengan dia di situ. Dia pegang langsung, dia tanya duluan, kamu siapa? Gitu. Supaya dia nggak balik nanya gitu. Nah, itu memberikan satu tanggap yang luar biasa dan intelijensia yang tinggi. Jadi nanti ada satu bab bahkan ya di Sahih Al-Bukhari ini ada pembahasan nanti bagaimana di kemiliteran misalnya. Nabi itu kan punya 12.000 sahabat. Dari 12.000 ini 38 panglima. Nah, nanti di bab militer tuh banyak sekali sebetulnya ya. Ada bab misalnya tentang strategi militer, bagaimana pengaturan bahkan ibadah dalam konteks peperangan, seperti apa cara sholatnya. Ada konteks dalam arti penangkal ya dari serangan-serangan musuh ya, kalau sedang diserang bagaimana cara menata dirinya. Bahkan ada beberapa ayat-ayat atau hadis-hadis yang memohonkan kepada Allah perlindungan supaya dibantu, supaya nggak terdeteksi gitu. Itu ada ya, penangkal dari racun itu ada ya, dan itu dahsyat. Makanya 38 panglima itu satu panglimanya kekuatannya itu bisa menaklukkan Persia dan Romawi pada saat itu ya, Persia dan Romawi. Dan ini kekuatan intelijen ahlinya saja ini bisa seperti ini ya, sahabat Hudzaifah nggak ketahuan. Jadi nggak ngaku misalnya saya ini intel loh tapi bisa menyamar dengan luar biasa hebatnya. Ini mungkin bisa dipelajari di bab militer ya. Nah, ini Hudzaifah ini. Dan yang ketiga, selain tadi cerdas, cepat tanggap, nalarnya kuat, yang ketiga itu pandai dan kuat memegang rahasia. Nah, ini luar biasa ini, kepada siapapun nggak dibuka, termasuk kepada sahabat-sahabat yang lainnya yang mungkin mulia ya, mungkin mulia ya radhiyallahu taala anhum jami'an, tidak kepada Abu Bakar As-Siddiq, tidak kepada Umar bin Khattab dan sebagainya.